Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Cloud Computing atau komputasi awan, yaitu judul yang kami muat adalah optimalisasi infrastruktur cloud untuk perusahaan enterprise. Perkenalkan, saya Jalan Darsono dan saya ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Mas Rocky Federik Hamonangan dan juga Mas Nugi Iman Juarto. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai pengamatan kami dalam sebuah perusahaan, yaitu tentang optimalisasi dalam migrasi dari server fisik atau on-premise ke server virtual atau di sini disebut dengan kita gunakan Google Cloud Platform. Latar belakangnya itu bahwa setiap perusahaan yang menggunakan server fisik, tentunya disebut dengan infrastruktur on-premise, itu mengalami terbatasnya skalabilitas dan fleksibilitas, sehingga dampak yang dihasilkan yaitu bahwa perusahaan itu akan melakukan pembiayaan investasi di awal lebih tinggi, sehingga diperlukan banyak sekali pengeluaran untuk membangun sebuah infrastruktur server fisik atau on-premise. Yang kedua adalah dampaknya itu sering terjadi downtime ketika server fisik digunakan oleh banyak user, sehingga sangat mempengaruhi produktivitas kerja dalam perusahaan tersebut. Maka dalam hal ini kami membuat sebuah solusi agar ketika data digunakan itu tidak downtime, maka kami buat sebuah migrasi dari server fisik ke Google Cloud Platform. Untuk skalabilitasnya itu lebih luas dan juga efisiensi biaya yang lebih digunakan sesuai dengan kebutuhan. Rumusan masalah pada pengamatan kami yaitu bagaimana sebuah perusahaan bisa mengoptimalisasi infrastruktur Google Cloud agar biaya yang dikeluarkan itu bisa seefisiensi mungkin. Yang kedua yaitu kami mencoba memanajemasi risiko ya, utama untuk ketika migrasi dari server fisik ke Google Cloud gitu. Dan juga bagaimana cara pengelolaannya ketika sedang melakukan sebuah migrasi. Ketiga itu bagaimana memastikan sebuah keamanan data selama migrasi itu agar data yang digunakan itu tidak aman, tidak terjadi kebocoran. Next. Tujuan penelitian kami yaitu kembali ke optimalisasi infrastruktur cloud agar biaya yang dikeluarkan itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan seminim mungkin agar tidak menjadi sebuah pembengkakan biaya dalam migrasi dari server fisik ke server Google Cloud Platform. Yaitu yang kami teliti adalah bagaimana cara menganalisis beban kerjanya, yaitu atau disebut dengan workload analysis. Yang kedua adalah stabilitas otomatis atau auto scaling. Yang ketiga audit dan memastikan resource yang tidak diperlukan atau digunakan. Yang keempat adalah menggunakan serverless computing. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya Mas Mugi. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Dedang. Untuk resiko utama yang dihadapi ketika migrasi dari server fisik ke cloud, yang pertama adalah downtime, yaitu gangguan pada operasional bisnis selama dilakukannya migrasi. Untuk problem ini, kita akan melakukan migrasi secara bertahap dengan menggunakan pendekatan hybrid untuk meminimalkan downtime yang terjadi. Lalu yang kedua adalah data loss, yaitu kehilangan data selama transfer. Untuk menghindari ini, kita akan melakukan backup data maupun aplikasi secara menyeluruh. Yang ketiga adalah over budgeting, yaitu biaya yang lebih tinggi dari perkiraan awal. Untuk ini kita akan melakukan perhitungan biaya menggunakan kalkulator resmi dan melakukan yang namanya pilot testing. Lalu yang keempat adalah kompatibilitas aplikasi. Untuk terjadi kompatibilitas aplikasi, kita akan melakukan testing sebelum dilakukan migrasi kepada aplikasi yang digunakan. Untuk memastikan keamanan data selama migrasi, yang pertama yang akan dilakukan adalah melakukan enkripsi data, yaitu memastikan bahwa data yang dikirim dilakukan dalam jaringan yang terenkripsi yang menggunakan TLS dan SSL. Lalu gunakan jaringan yang aman. Di sini kita akan melakukan jaringan yang menggunakan VPN maupun jaringan yang privat. Lalu yang ketiga adalah autentikasi dan akses terbatas. Di sini kita akan melakukan kontrol akses terbatas yang menggunakan akses berbasis peran, yaitu role based control, untuk membatasi siapa saja yang dapat mengakses data selama yang dilakukannya migrasi. Yang keempat adalah pilih tools migrasi yang handal. Di sini kita akan menggunakan tools migrasi resmi yang disediakan oleh cloud, yaitu Google Cloud Migrate, untuk menjaga keamanan data saat melakukan proses migrasi. Yang kelima adalah validasi secara pasca migrasi. Setelah migrasi selesai, akan dilakukan validasi integritas data dan pastikan data tidak ada kebocoran ataupun kehilangan data. Lalu luaran yang ingin kita hasilkan dari proses ini adalah rekomendasi strategi perusahaan sebagai solusi untuk beralih ke Google Cloud Platform. Lalu selanjutnya panduan implementasi migrasi ke Google Cloud Platform untuk memastikan keberhasilan migrasi. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mas Rocky. Oke, terima kasih Mas Mugi. Di sini kami bisa menjelaskan untuk hasil penelitian yang kami dapat, yaitu pertama nanti efisiensi biaya. Di sini kita dapat menghemat biaya hingga 40% dengan PSU atau kita bayar yang sesuai dengan kebutuhan yang kita pakai. Yang kedua, BigQuery, analisis big data yang cepat, yaitu untuk membantu pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat. Yang ketiga, GKI, fleksibilitas dalam aplikasi kontainer. Dan yang keempat, resikonya itu adaptasi aplikasi legacy sebagai tantangan migrasi. Layanan Google Cloud yang kami gunakan yaitu Google Cloud Engine untuk aplikasi VM, untuk mengelola aplikasi legacy berbasis VM. Yang kedua, Google Cloud Kubernetes Engine untuk menjalankan aplikasi modern berbasis kontainer. Yang ketiga, BigQuery. Di sini kita untuk analisis big data, membantu pengambilan keputusan berbasis data secara cepat dan akurat. Yang keempat, cloud monitoring, yaitu untuk kinerja performa serta memantau aplikasi di cloud. Yang terakhir, kesimpulan, yaitu solusi optimal, yaitu kombinasi Google Cloud Engine atau legacy dan Google Kubernetes Engine modern untuk efisiensi, skabilitas, dan stabilitas. Kemudian
manfaat Google Cloud Platform ini yaitu memudahkan migrasi dan pengelolaan aplikasi secara efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menginspirasi untuk semuanya. Dan saya Eri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.